pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya pagi hari ini kita masih antusias, amin. Amin. Nah, walaupun kita ibadah online, tapi saya percaya kita masih antusias menanti-nantikan Tuhan. Bahkan tetap bersyukur ya Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Hari ini kita memperingati Jumat Agung kematian Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena pengorbanannya di kayu salib ya membawa kehidupan buat kita. Ada kemenangan, ada kesembuhan, ada mujizat terjadi atas rumah tangga kita, atas keluarga kita, ada kelepasan. Amin Bapak Ibu. Pagi hari ini mari sama-sama kita mau hampiri tahtanya. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Sama-sama kita mau katakan, belum pernah ada kasih dunia. Kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan diriku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Mari kagumi Dia. Aku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Terima kasih Tuhan. Yes, Tuhan. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kagumi dalam hati
bersyukur Tuhan buat pagi hari. Amin. Terima kasih buat kemurahan-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di kayu salib. Ya Tuhan. Kami boleh ada hari ini Tuhan. Kami boleh hidup semua hanya karena kasih anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau begitu mengasihi kami Tuhan. Thank you Jesus. Pengorbanan membuktikan kalau Engkau begitu mengasihi kami dan kami begitu berharga di pandangan Tuhan. Amin. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami membawa hidup kami Tuhan. Amin. Ini kami Tuhan Yesus. Yes, Lord. Dengan seluruh keberadaan kami Tuhan. Amin. Kami datang, kami mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa Tuhan, supaya puji-pujian yang kami naikkan Tuhan Amin. menjadi dupa yang harum di pemandangan Tuhan. Jesus. Terima kasih Tuhan, kami mau membawa hati kami Tuhan Yesus, yang mau bersyukur Tuhan Yesus pagi hari ini. Bahkan nanti Tuhan, kalau kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus, kami mau buka hati kami lebar-lebar Tuhan, Amin. supaya firman-Mu Tuhan Yesus boleh tersampaikan buat setiap kami. Amin. Apa yang menjadi isi hatinya Tuhan boleh tersampaikan buat setiap kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Yes. Kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Kami serahkan Tuhan Yesus beberapa waktu kami ke depan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Yes. Yang percaya pagi hari ini Tuhan Yesus, ada mujizat terjadi atas hidup kami Tuhan. Yes. Ada kelepasan Tuhan, Amin. ada kesembuhan Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Kita mau angkat pujian. Masih antusias? Mari sama-sama kita mau katakan, Ku diberi kuasa. Menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa Dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku. siapa Jadi lawanku. Bila Allah ada bersamaku, jadi Lawanku. Sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Mari kita katakan, Ku beri kuasa. Ku diberi kuasa, Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa, Raja mulia, bila Allah ada bersamaku. Siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau bisa hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja.
pengorbanannya. Setiap kita lebih dari pemenang. Amin. Amin. Saudara-saudara, mari sama-sama kita mau lebih antusias lagi. Kita mau katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi Dikalahkan oleh kuasa darahnya. Allah di pihak kita, siapa jalan melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Katakanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. iblis lagi Kalahkan dalam kuasa darahnya. Ya Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Katakanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Lagu pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Katakanlah pancinya, Yesus Raja. Yes. Amin. Amin. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Tuhan, dahsyat, amin. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau bersyukur buat pengorbanannya di kayu salib pada hari ini. Kita melihat bukti kasih-Nya Tuhan yang begitu nyata atas hidup kita. Mari sama-sama kita mau katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti Kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku.
terlalu besar. Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku terlalu mahal. Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Mari sama-sama kita mengatakan telah kulihat. Telah kulihat bukti kasih-Mu, kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu kau selamatkanku. Diriku hidup menyenangkan-Mu. Lalu besar Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. terlalu mahal. Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku terlalu besar. kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku Terlalu mahal. darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku terlalu besar. terlalu besar. Amin. Terima kasih Tuhan. Pengorbanan yang kau berikan bagiku terlalu mahal. Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu 2000 tahun lebih yang lalu Tuhan. Untuk kematian-Mu, untuk pengorbanan-Mu. Ada hidup yang begitu mahal, ada darah yang begitu mahal, yang sebenarnya kami gak layak terima Tuhan. Tapi hari ini kami mengucap syukur Engkau melayakkan setiap kami. Amin. Kami percaya hari ini kami mau mengerti tentang bagaimana kasih-Nya Tuhan buat hidup kami. Sebab itu Tuhan, izinkan kami untuk mengerti, izinkan kami untuk lagi merasakan kasih Tuhan yang begitu besar buat kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, urapi hamba-Mu hari ini. Supaya setiap kata-kata yang keluar dari hamba-Mu, ini berasal dari Tuhan. Amin. Jangan biarkan pengertian manusia yang keluar dari pikiran hamba-Mu, tapi biarlah pengertian dan hati Bapa yang tersampaikan. Terima kasih Bapa. Setiap kami yang menyaksikan program ini yang ada di rumah Tuhan, yang menyaksikan lewat Facebook, Instagram Tuhan, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kuasa-Mu tidak pernah terbatas oleh ruang, waktu, dan jarak Tuhan. Tapi biar hari ini kami menyediakan hati kami, membuka hati kami untuk kami terima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, shalom semua. Ya, saya ingin menyapa dulu teman-teman live shot ya yang ada di Instagram, teman-teman yang ada di Facebook, menyaksikan di Facebook. Saya percaya bahwa ini sudah masuk ke minggu keempat kalau saya nggak salah ya. Kita beribadah online. Nah, teman-teman yang ada live shot yang ada di Harapan Indah, yang ada di Galaksi juga, yang ada dimanapun yang menyaksikan lewat Instagram, hari ini kita akan melihat sebuah kebenaran ya,
firman Tuhan. Teman-teman yang lagi Red di Galaksi yang menyaksikan di masing-masing pemuritan, ada pemuritannya mana Bintara ya, ada yang di Cimuning, ada yang di Pondok Gede, ada juga yang di BRI ya, ada juga yang lagi di Harapan Regensi nih ya. Wah, luar biasa ya. Oke, baik, mari kita berikan hati kita yang terbaik buat Tuhan hari ini untuk menyaksikan firman Tuhan ini. Nah, judul firman Tuhan hari ini judulnya Endurance Love. Ya, endurance itu apa tuh artinya? Artinya tahan uji gitu ya. Benar nggak? Ya, endurance itu kasih yang benar-benar keren banget, yang nggak berkesudahan, yang tahan uji dalam kondisi apapun. Nah, mari kita lihat bersama-sama Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Kita udah tahu semua ya. Saya baca. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Saya ulangi sekali lagi ya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, ya, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Ya, itu maksudnya dunia. Menyelamatkan dunia oleh Dia. Ya. Nah, kita tahu semua bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Amin. Bukan menyelamatkan orang Kristen, bukan. Tapi menyelamatkan setiap orang yang percaya. Lah, kalau cuma Kristen doang tapi dia nggak percaya bagaimana? Gitu ya. Nah, orang yang percaya yang Tuhan akan selamatkan. Nah, mari sama-sama kita lihat begini. Saya tidak bisa panjang, nanti teman-teman yang ada di di Instagram, kalau misalnya putus boleh pindah ke Facebook ya. Facebooknya Ciko Kalalo ya, cari aja di, cuma nggak bisa di add ya. Tapi nanti saya bisa share juga ya. Oke. Pertanyaan gini, kenapa Yesus mau datang ke dunia ini? Sekalipun gini, Dia tahu ngapain Dia datang. Ya, jangan kita pikir bahwa Yesus datang ke dunia ini, Dia nggak tahu mau ngapain. Apa dia kejebak gitu ya? Dia pikir, wah, gue mau senang-senang di dunia nih. No, bukan itu. Tapi Dia tahu banget bahwa ngapain Dia datang. Dia tahu banget tujuan dari awal, kenapa Dia mesti datang ke dunia ini. Dia tahu banget. Apa tujuannya? Dia tahu banget Dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan. Makanya dia bilang gini, yang ayat 17, Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Jadi dia udah tahu. Dan dia udah tahu banget dia bakal menghadapi bagaimana dia harus lahir di kandang domba, dia harus mengalami banyak hal, dia harus membayar dosa itu. Dia tahu banget. Ya. Tapi kenapa dia mau tetap memutuskan untuk datang? Ya mungkin dia bisa bilang, aduh, jangan deh, gue gak jadi deh, gitu ya. Tapi dia tetap memutuskan untuk datang. Ya. Yang pertama, ada dua alasan. Yang pertama, pastinya karena kasih yang begitu besar. Tadi kita jelas baca Yohanes 3:16, karena ada kasih yang begitu besar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya. Jadi alasan yang pertama gini, karena kasih yang begitu besar. Ya. Dia tetap menjalani itu serangkaian penderitaannya. Dan saya mau kasih tau gini, waktu dia tahu akan menderita, dia nggak mundur sedikit pun. Dia nggak bilang gini, oh tuh, nggak jadi deh kalau gue begini caranya, nggak deh gue naik lagi ke surga, gitu, enggak. Ya, nah, yang saya mau bilang begini, bahwa kasih yang begitu besar dalam hidupnya itu mengalahkan ketakutannya. Mengalahkan egonya, ya, mengalahkan semuanya dalam hidup dia. Ya. Nah, Matius 26 ayat 39. Kenapa saya bilang dia mengalahkan ketakutannya? Matius 6 ayat 39 ayat pasal 26 ayat 39 mencatat waktu Taman Getsemani, waktu dia mau ditangkap, malam itu dia bilang begini, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, Matius 26 ayat 39.
Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Ya, tapi janganlah seperti aku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Nah, ini doa Tuhan Yesus yang harus kita teladani. Ya, bagaimana dia sebenarnya nggak kuat. Bahkan kita mencatat bahwa pada malam itu dia berdoa, dia saking ketakutannya, peluhnya, keringatnya berubah jadi darah. Ya, saya nggak tahu nih, Bapak Ibu, teman-teman di sini pernah nggak mengalami ketakutan yang amat sangat dalam hidup ini, mengalami ketakutan yang begitu rupa menghadapi dunia ini hari-hari ini, ya, virus ini COVID-19 dan segala macam, bahkan kesulitan-kesulitan hidup kita. Pernah nggak kita keringetan sampai keluar darah? Ya, paling banter mimisan lah, gitu kan. Nah, tapi mimisan tuh nggak ada hubungannya sama ini ya, sama apa namanya, sama ketakutan gitu ya. Nah, dan saya mau kasih tahu begini, Bapak Ibu, bahwa kasihnya mengalahkan ketakutan pada itu. Dia bisa aja mundur tuh. Kalau kita baca ayat ini, sebenarnya dia pengen mundur. Dia bilang gini, "Kalau mungkin, sekiranya mungkin tuh Bapak, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Tapi di akhirnya dia bilang gini, "Tapi bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang jadi." Artinya apa? Secara manusia, secara tubuh, dia pengen nyerah, dia pengen bilang, "Bapak, gue gak sanggup." Tapi dia mau taat. Jadi ketaatannya, kasihnya mengalahkan semua ketakutannya. Dan bukan cuma ketakutan, ada ego yang dipertaruhkan di situ. Kenapa? Kalau kita lihat perjalanan di Golgota, ya, Via Dolorosa itu, dia dicaci maki, dia kan dikatain, bahkan waktu disalib dia ada yang bilang begini, prajurit bilang, "Kan lu anak Allah," katanya. "Kalau lu anak Allah, kalau lu Mesias, turun dong lu dari salib." Dia bisa lakukan itu nggak? Oh, sangat bisa. Sangat-sangat bisa. Tapi kenapa dia nggak lakukan itu? Karena dia mau taat sama Bapa. Nah, hari ini harusnya kasih dan ketaatan mengalahkan semua ketakutan kita. Harusnya kasih dan ketaatan mengalahkan ego kita. Ya, kita suami istri, kita sebagai anak, kita sebagai orang tua, ada ego yang harus kita kalahkan. Ya, kita sebagai suami, ada ego yang harus kita kalahkan. Kita sebagai istri, ada ego yang harus kita kalahkan. Dan egonya itu, kenapa bisa kita kalahkan egonya? Karena ada kasih yang begitu besar. Dan ada sebuah ketaatan. Ya, firman Tuhan bilang, "Hai suami, kasihilah istrimu." Yang istri Tuhan bilang apa? "Hai istri, tunduklah kepada suami." Ya, anak-anak, hormati ayah dan ibumu, supaya lanjut usiamu. Amin. Di tangan kanan yang Tuhan sediakan. Artinya apa? Kalau misalnya secara manusia, "Aduh," kata istri, "gimana gue bisa taat sama suami yang kayak begitu? Gimana gue bisa tunduk sama suami yang begitu? Gimana gue?" Banyak banget alasan. Tapi cuma karena ketaatan dan kasih itulah kita bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Secara manusia nggak bisa. Tuhan punya ketakutan, ya. Tapi dia mau berserah kepada kehendak Bapa. Nah, ada dua contoh ya di Alkitab, orang yang punya endurance love, orang yang punya kasih yang begitu rupa, punya ketaatan kasih yang begitu rupa. Ya, singkatan yang pertama Abraham, yaitu jelas banget. Waktu dia mau menyerahkan Ishak, ya, Kejadian 22 ayat 1 sampai 4 saya baca buat saudara. Kalau saudara di rumah menyaksikan ini, bisa buka kitabmu, buka kitabmu. Firman Tuhan bilang begini. Kejadian 22 ayat 1 sampai 4. "Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, 'Abraham.' Lalu sahut Abraham gini, 'Ya Tuhan.' Firman-Nya, 'Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak.'" Ya, Tuhan tekenin nih, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Bapak Ibu, kira-kira kalau kita dapat perintah gini dari Tuhan tuh gimana ya? Ya, anak yang satu-satunya yang ditunggu sekian lama sama Abraham.
anak yang betul-betul jadi kesayangan. Dan kita mencatat hari itu Ishak itu anak yang lagi lucu-lucunya gitu ya, yang lagi nggak gemesin, istilah gitu ya. Nah, tapi satu kali tiba-tiba Tuhan berfirman, besok lo bangun pagi-pagi, lo bawa anak lu. Dan yang saya kagum sama pembacaan ini, Abraham gak bilang apa-apa. Dia gak bilang, Tuhan yang bener aja Tuhan, lu yang kasih kok, lu yang ini kan janjimu, ya. Tapi Abraham bilang begini, keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Saudara masih bisa taat gak nih dalam kondisi begitu bangun pagi-pagi? Ya kan? Bisa aja kita udah ngantai aja lah gitu, belaga lupa gitu kan. Kita kadang-kadang mau taat sama firman gitu kan, belaga lupa firman, apa ya, sorry lupa, segala macam banyak banget. Tapi Abraham pagi-pagi dia bangun, dia tetap semangat, dia tetap mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Nah, saya cuma mau ingetin Bapak Ibu, di masa-masa seperti ini kita ibadah online, jangan pernah kendor semangatmu. Firman Tuhan bilang ini, jangan kendor semangatmu, tapi biarlah tetap rohmu menyala-nyala di hadapan Tuhan. Sekalipun hanya online, sekalipun kau hanya nonton, sekalipun kau hanya menyaksikan di handphonemu, di TV-mu mungkin atau apapun, engkau gak bisa tatap muka, kau gak bisa ketemu dengan siapa-siapa, ya, tapi ada di dalam pemuritan. Dan firman Tuhan bilang ini, tetaplah bersuka cita karena Tuhan. Amin. Nah, saya teruskan. Dia begini, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya, ya, dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak. Dia pasang sendiri, ya, kelananya. Dia persiapkan benar-benar. Di sini menggambarkan bahwa bagaimana dia betul-betul mempersiapkan. Untuk mempersiapkan apa? Mempersiapkan anaknya yang bakal dipotong, mempersiapkan anaknya yang bakal mati, mempersiapkan anaknya kekasih hatinya. Waduh, benar-benar Bapak Ibu yang udah punya anak bisa ngerasain lah, gitu kan. Mempersiapkan, saya juga nih, anak saya yang 2 di belakang gitu kan, tiba-tiba kalau Tuhan minta, ayo Ciko bawa ke Gunung Galunggung apa gunung mana gitu ya, persembahkan dia sana. Waduh, saya cuma bilang, Tuhan bener aja Tuhan, gitu kan. Asli gak sih gitu ya. Tapi Abraham gak ada berbantah-bantah, dia tetap persiapkan yang terbaik. Nah, di tengah-tengah Tuhan lagi gak izinkan yang terbaik dalam hidup kita terjadi misalnya, mau gak kita tetap mempersiapkan hati dan hidup kita yang terbaik buat Tuhan? Itu jadi tantangan buat kita hari ini, ya. Nah, dia bilang begini, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham merayakan, bayangin Bapak Ibu, 3 hari jalan. Ada kemungkinan Abraham batal, Tuhan enggak deh, ya, tapi dia tetap endurance. Dia punya ketaatan, dia punya endurance love sama Tuhan. Dia punya kasih yang gak terbatas sama Tuhan. Dia punya kasih yang begitu rupa buat Tuhan. Sekalipun itu anak yang dikasihi. Nah, hari ini Bapak Ibu, engkau punya orang yang dikasihi mungkin, atau apapun itu, tapi hari ini Tuhan minta, ya, ada apa ya, ada satu kebiasaan burukmu yang kau kasihi. Tuhan minta hari ini dalam hidupmu, ayo dong, udah jangan dong, gitu ya misalnya. Mau gak kita kasih itu sama Tuhan? Tuhan, oke deh Tuhan, karena lo yang minta, padahal gue susah banget lepas dari kebiasaan ini. Ya, Bapak Ibu sebut sendiri lah kebiasaan-kebiasaan buruknya apa. Tuhan minta hari ini, bisa gak kita bilang, oke deh Tuhan, karena lo yang minta, gue taat deh, gue kasih deh. Ya, hobi kita misalnya, jangan-jangan hobi kita mengalahkan Tuhan. Jangan-jangan kesukaan kita mengalahkan Tuhan. Ya, nggak boleh ada yang lebih mengalahkan Tuhan. Di sini Tuhan ajarin kepada Abraham gini. Anak hari itu saya percaya, anaknya sudah jadi kesukaan Abraham. Anaknya udah jadi satu hal yang mau ditukar sama apapun nggak bakal dikasih sama dia. Nunggunya aja udah lama, ya kan? Menantinya aja udah lama janji Tuhan. Sedemikian rupa. Dan saya rasa hari itu kalau bukan Tuhan yang minta, mau ditukar sama apapun, Abraham nggak bakal kasih. Tapi waktu Tuhan datang meminta, dia nggak ada bibu bebo. Dia pagi-pagi bangun, dia mempersiapkan yang terbaik untuk kematian anaknya. Keren ya? Luar biasa endurance love yang Abraham kasih lihat.
Yang kedua ada yang namanya Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita tahu sebuah cerita itu. Saya nggak mau panjang cerita, saya cuma mau bilang, saya mau kasih lihat ayat. Mereka tetap mempertahankan Tuhan di saat genting hidupnya. Mereka punya endurance love sama Tuhan, sehingga mereka tidak tukar Tuhannya dengan apapun. Enggak. Ya. Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Padahal nyawanya terancam. Padahal Raja Nebukadnezar udah bilang, pokoknya siapa yang nggak menyembah ini, dia akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tapi hari itu Sadrak, Mesak, dan Abednego, Daniel beserta teman-temannya, tetap punya endurance love. Pertanyaannya Bapak Ibu, apa yang sedang kau alami hari ini? Kesulitan hidup kah? Sakit penyakit? Engkau terancam gak makan kah? Misalnya gitu ya. Engkau sedang mengalami masalah yang begitu berat. Engkau sedang ditinggalkan suamimu, engkau sedang ditinggalkan istrimu, engkau sedang mengalami masalah yang mungkin kau bilang ini gua orang yang paling menderita di dunia. Saya cuma mau bilang ini kata siapa. Ya, tunggu sampai kau ketemu orang yang masalahnya lebih berat lagi, kau baru bisa ngerti, oh iya ternyata ada juga yang lebih berat dari gue ya. Nggak ada yang lebih berat. Tuhan bilang gini, percobaan-percobaan yang datang tidak akan melebihi kekuatanmu. Ya, itu hanya biasa kata Tuhan. Nggak ada yang melebihi kekuatanmu. Karena Tuhan tahu banget, Dia nggak akan pernah luaskan terjadi sebuah masalah atau apapun yang melebihi kapasitas kita, yang melebihi kekuatan kita. Dia tahu banget ukurannya. Kenapa saya bilang gitu? Karena Dia Bapa yang baik buat hidup kita. Ya, tadi lagu pertama, nggak ada kasih lagi seperti ini. Nggak ada lagi kasih yang seperti Bapa berikan buat hidup kita selain kasihnya Tuhan. Dia tahu banget yang terbaik buat kita. Ya Bapak Ibu, ini contoh yang kedua. Ya, yang punya endurance love. Jadi apapun hari ini tantangan hidupmu, jangan pernah tukar Tuhanmu dengan apapun. Jangan pernah tukar imanmu hanya karena seperti Esau gitu ya, hanya untuk sebuah makanan. Jangan pernah tukar Tuhanmu dengan pasangan hidup. Jangan pernah tukar Tuhanmu gara-gara cowok, gara-gara cewek. Jangan pernah tukar Tuhanmu dengan pekerjaanmu. Jangan pernah tukar Tuhanmu dengan harta atau apapun. Jangan pernah tukar Tuhanmu hanya untuk sebuah hal yang remeh-temeh atau apapun lah. Yang saya mau kasih tahu, Tuhan adalah yang terbaik buat hidupmu. Tuhan adalah yang terbaik buat hidupmu. Dia mengasihi engkau dan bukti kasihnya sudah Dia kasih lihat. Ya. Nah, yang pertama tadi, ya kenapa alasan Tuhan mau datang? Yang pertama saya mau kasih tahu ada kasih yang begitu besar buat hidup kita. Ya. Nah, pertanyaannya gimana kasih kita kepada Tuhan? Ya. Abraham, Sadrak, Mesak, dan Abednego, Daniel, teman-temannya semua itu punya kasih yang sudah teruji. Nah, hari ini apapun yang kita sedang alami, banyak yang akan menguji kasih kita kepada Tuhan. Dan Dia luaskan itu terjadi buat kita, supaya kita mengerti dan kita punya pengalaman pribadi sama Tuhan. Amin. Pencobaan yang datang ke hidup kita gak ada maksud Tuhan untuk membunuh hidup kita. Saya di minggu yang lalu, kalau saya nggak salah, saya cerita bahwa bagaimana kita bisa bersyukur. Yang pertama gini, jangan pernah curiga sama Tuhan. Jangan curiga sama Tuhan. Jangan kita bilang bahwa oh Tuhan kenapa sih? Jangan Tuhan nggak sayang, jangan Tuhan enggak. Percayalah bahwa Tuhan punya hal yang terbaik buat kita. Itu kuncinya. Ya, oke, next. Yang kedua, kenapa Tuhan mau datang ke dunia ini?
untuk sebuah penyiksaan dan sebuah hidup yang gak enak sebenarnya. Yang pertama tadi karena ada kasih yang begitu besar. Yang kedua saya mau kasih tahu gini, tujuan dia datang, dia mau memulihkan sebuah hubungan. Ini keren banget sih. Saya belajar dan saya mengerti hari-hari ini. Ternyata Tuhan datang ke dunia ini untuk maksud dan sebuah tujuan pemulihan hubungan. Ya, firman Tuhan bilang begini. Kejadian 6 ayat 6 tuh, ya. Ingat loh, Tuhan menciptakan kita. Kejadian 1 ayat 26 dia berkata bahwa sebenarnya Tuhan punya rencana buat hidup manusia, yaitu apa? Beranak cucu dan kuasai bumi, penuhi bumi dan kuasai bumi. Kita berkuasa atas bumi. Tapi hari ini nyatanya apa? Karena manusia jatuh ke dalam dosa, ada janji Tuhan, ada rencana Tuhan yang tertunda. Ya, iblis rebut itu dari tangan kita. Nah, hari ini dia mau mengembalikan tujuan itu buat hidupku. Dia mau mengembalikan tujuan itu untuk hidup saya dan saudara. Makanya dia datang ke dunia ini. Ya, kenapa saya bilang hubungan, mau memulihkan hubungan? Ya, karena gini, Roma 3 ayat 23 dia bilang begini, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Dosa mengakibatkan sebuah hubungan yang terputus. Ya, dosa adalah gini, bukan masalah dosa itu adalah menjauhkan, memutuskan hubungan antara kita dengan Tuhan. Makanya waktu kematian Yesus ada tabir yang terbuka, ada tabir yang terbelah, ada tabir yang hilang, ada tabir yang sobek. Ya, sehingga kita punya hubungan, kita bisa memperbaiki hubungan kita sama Tuhan. Ya. Dosa mengakibatkan rusaknya hubungan antara manusia dengan Tuhan. Kita nggak bisa lagi. Ya, zaman Adam dan Hawa enak banget, dia ngobrol, wah, tapi begitu dosa masuk, ada jarak. Ya, ada jarak. Karena Tuhan nggak bisa hidup dengan dosa. Ada jarak yang memisahkan. Nah, makanya dia datang untuk memulihkan. Ya. Dan tujuan kematiannya itu tadi ya, memulihkan sebuah hubungan. Dia rela mati dan menjalani serangkaian serangkaian penderitaannya hanya untuk memulihkan sebuah hubungan. Ya. Dan saya mau kasih tahu gini. Kecenderungan manusia ketika berdosa, dia akan menjauh dari Tuhan. Sekali lagi ya. Kecenderungan manusia waktu dia berbuat dosa, dia akan ngumpet. Dia akan menjauhi Tuhan. Kecenderungan manusia waktu dia berbuat dosa, dia akan sembunyi dari Tuhan. Dia akan hidup jauh dari Tuhan. Tapi dengar kabar baiknya hari ini buat Bapak Ibu semua yang ada di rumah, yang menyaksikan program ini, dengar. Ada kabar baik buat engkau hari ini. Sekalipun kita lari dari Tuhan, kita ngumpet, salib adalah bukti dari pengejaran Kristus. Dan bukti bahwa dia tidak pernah menyerah atas hidup kita. Sekali lagi saya mau bilang. Kecenderungan manusia waktu dia berbuat dosa, dia pasti lari dari Tuhan. Dan hari ini kabar baiknya, salib adalah bukti dari pengejaran Kristus buat hidup kita, dan bukti dari dia tidak pernah menyerah atas hidup kita. Dan saya mau bilang begini, kalau hari ini engkau banyak buat salah sama Tuhan, tenang. Ada salib Kristus, dan itu bukti kasihnya Tuhan. Salib Kristus adalah bukti dari pengejarannya dia yang tidak pernah berhenti. Ya. Salib adalah bukti kasih dan bukti bahwa dia tidak pernah menyerah atas hidup kita. Salib adalah bukti dari pengejaran Kristus atas manusia yang cenderung ngumpet, cenderung lari waktu buat dosa. Jadi hari ini Bapak Ibu, teman-teman semua, ayo ya, datang sama Tuhan. Dia ingin memulihkan hubunganmu. Pertanyaannya gini,
Kalau Tuhan aja mau datang dengan sedemikian banyak penderitaan yang dia harus alami, begitu mengerikan Bapak Ibu. Ya, kalau film yang Bapak Ibu sering nonton, The Passion of Christ atau apa, saya mau kasih tahu itu nggak ada sepersekiannya dari kenyataan sesungguhnya. Namanya aja film, nggak pernah bisa dibuat seperti kenyataan. Tapi kita waktu nonton itu aja, saya udah nonton berkali-kali aja, setiap nonton pasti nangis. Kenapa? Melihat kasih Kristus, penderitaan Kristus yang begitu rupa atas hidup kita. Dan itu tidak ada sepersekian, nggak ada sedikit pun, ya, jauh daripada kenyataan. Lebih sadis lagi maksud saya. Sedemikian mahal Tuhan datang ke dunia ini hanya untuk memulihkan hubungan, sebuah hubungan. Dia begitu menghargai sebuah hubungan. Pertanyaan saya gini, hari ini kau hubunganmu bagaimana dengan suamimu, dengan istrimu? Gimana hubungan suami istrimu? Bagaimana hubungan antara orang tua dengan anak? Bagaimana hubungan engkau dengan kakak beradik? Bagaimana hubungan engkau dengan saudara bersaudara? Bagaimana hubunganmu dengan mertua mungkin? Ya, dengan tetanggamu, dengan siapapun. Saya mau kasih tahu, alasan Yesus, alasan tadi ya, ada dua. Salah satu alasan Yesus datang ke dunia ini untuk memulihkan sebuah hubungan. Kalau dia yang begitu mulia, dia yang begitu luar biasa, mau merendahkan hatinya, merendahkan dirinya untuk datang ke dunia ini. Dia mau datang ke dunia ini hanya untuk memulihkan sebuah hubungan. Artinya gini, saya mau kasih tahu, ada begitu besar, ada begitu betapa Yesus menghargai sebuah hubungan. Ya, supaya kita punya hubungan yang baik sama Tuhan. Waktu Yesus mati di kayu salib, dia menyelesaikan tugasnya. Hubungan kita dengan Bapa pulih. Kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Kita benar-benar bisa panggil dia Bapa. Siapa kita Bapak Ibu? Yesus aja mau mati. Yesus aja mau menderita untuk sebuah hubungan. Nah, terus kita siapa? Dia menyerahkan egonya. Yesus menyerahkan egonya. Yesus menyerahkan keakuannya. Yesus menyerahkan bahwa dia raja. Harusnya dia gak hidup begini. Dia gak layak untuk mati seperti itu. Dia gak layak untuk menjalani semuanya. Tapi dia mau. Tadi saya udah bilang di awal. Dia bilang kalau bisa lakukan cawan ini. Ya. Ayo mari sama-sama kita lihat. Hari ini kita punya hubungan yang rusak sama siapa? Mau nggak lewat firman Tuhan yang hari ini kita dengar? Mau nggak kita memulihkan hubungan itu? Ya. Firman Tuhan bilang, saya sering sampaikan, kalau sedapat-dapatnya itu bergantung kepada kita. Ya, Roma 12 ayat 18 bilang, mau nggak kita hidup berdamai dengan semua orang? Ya, Yesus datang hanya untuk sebuah pemulihan hubungan. Nah, hari ini saya mau bilang sekali lagi, yuk, kalau ada hubungan yang rusak, suami dengan istri, orang tua dengan anak, ya, anak dengan mertua, dengan menantu, siapapun itu, kakak beradik, saudara bersaudara, mau nggak kita jadi orang yang begini? Gue minta maaf. Mau nggak jadi orang yang membawa damai? Yesus datang sang damai, dia bilang gitu ya, raja damai. Dia datang ke dunia ini untuk membawa sebuah kedamaian juga. Mau nggak kita jadi orang yang mau hidup berdamai dengan semua orang? Mungkin kau punya kesombongan. Kau mungkin punya aku, nggak bisa kan gue kakak, masa gue yang datang sama adik? Oh nggak bisa, gue kan orang tua, masa gue yang datang ke anak? Oh nggak bisa, lu yang salah, masa gue yang datang sama lu sih? Lu yang datang sama gue dong. Ya, apapun itu. Kalau itu prinsip kita, kata Yesus gini, lalu yang berdosa, ya lu aja yang mati. Kenapa mesti gua? Ya kan? Kalau dia punya ego seperti itu, kalau lu yang berdosa, lu yang bikin salah, kenapa gua yang mesti repot turun ke dunia, mati segala macam? Lu aja yang mati. Yuk hari ini Bapak Ibu semua yang menyaksikan program ini, ada hubungan yang rusak apa dalam hidupmu? Ayo perbaiki itu. Biar engkau jadi pembawa damai. Biar engkau menjadi orang yang bisa hidup berdamai dengan semua orang.
Apapun itu. Nggak ada ego lagi. Yesus sudah kalahin egonya, lalu kita nggak mau. Nah, bagaimana? Itu Yesus sudah kasih teladan buat kita. Nah, hari ini kalau ada hubungan yang rusak, mau nggak? Supaya hubungan itu pulih. Ini kematian Yesus membuktikan bahwa dia mati buat egonya. Dia mati buat setiap kebesaran namanya. Dia mati buat rasa berharga hidupnya. Ya. Dan hari ini nggak ada yang lebih berharga dari hidupmu. Waktu engkau menjadi orang yang pembawa damai. Amin. Ya. 2 alasan Yesus datang. Karena begitu besar kasihnya buat kita. Itu pasti. Dia punya endurance love. Dia punya ketahanan itu. Sebenarnya dia mau menyerah. Dia bilang, Bapa kalau bisa lalukan cawan ini daripada aku. Tapi kehendakmu yang jadi. Mau gak kita berkata seperti itu sama Tuhan? Tuhan, gue udah gak sanggup sebenarnya Tuhan. Kalau bisa ayo dong Tuhan gimana. Tapi gini nih Tuhan. Kehendak Tuhan yang jadi. Kenapa kita bisa berkata kehendak Tuhan yang jadi? Karena gini. Udah pasti kehendak Tuhan yang terbaik daripada kehendak kita. Kalau kehendak kita, pasti maunya kita menang sendiri. Kita maunya yang enak. Padahal tidak semuanya yang enak itu akan membawa kepada keselamatan. Makanya Tuhan bilang begini, ada banyak jalan yang orang kira lurus, tapi ternyata menuju maut. Ya, jangan kita pikir bahwa hidup yang enak adalah satu-satunya cara kita menikmati hidup. Enggak. Kata Tuhan gini, apalah artinya kita memiliki seisi dunia ini, tapi kalau jiwa kita binasa. Enggak ada artinya. Hidup bukan untuk hari ini Bapak Ibu. Kehidupan yang sesungguhnya nanti waktu kita meninggal dan kita dibangkitkan. Itulah hidup yang sesungguhnya. Ya, itulah hidup yang kekal. Hidup kita bukan untuk hari ini. Hari ini hidup kita nggak tahu. Ya, kita dikejutkan. Kemarin 2 hari yang lalu dengan meninggalnya. Ya, seorang sahabat saya juga. Ya, Glenn Fredly coba. Tiba-tiba kaget banget kan. Dan saya mau kasih tahu hari ini. Kedatangan Yesus bukan bicara kiamat, bukan. Tapi kedatangan Yesus juga bisa artinya juga dia jemput kita. Kapanpun itu, nggak ada yang tahu. Makanya Tuhan bilang gini, kapanpun waktunya nggak ada yang tahu. Ya, anak pun nggak tahu. Cuma Bapa yang tahu. Kita nggak tahu kapan dijemput. Ya, kedatangan Yesus bukan sekedar yang kiamat, enggak. Dan hari-hari tandanya udah nyata loh. Dunia semakin nggak baik. Ya kan, dengan virus yang seperti ini. Kita nggak tahu. Saya bukan nakut-nakutin. Tapi itu yang terjadi, kita nggak perlu takut. Kapanpun Yesus datang, kita harus siap. Ya kan? Saya kemarin ngobrol sama teman-teman. Saya bilang ini jangan-jangan. Saya bukan orang yang ahli Alkitab mentafsir sampai sedemikian rupa. Cuma saya waktu doa, jangan-jangan begini. Ini virus mendunia. Dan saya ingat cerita di Daniel sama Wahyu, tiba-tiba gini, ada orang yang berdiri buat dunia ini dan bilang gini, penyelamat, ini vaksinnya. Oh, ya, ini dia mendamaikan dunia. Kan hari ini hampir chaos gitu kan. Wah, ini loh obatnya. Gua kasih lo gratis misalnya gitu. Dan dia berusaha menyatukan dunia. Dan dia orang yang apa? 6. Ngeri ya. Tapi nggak tahu saya cuman kemarin lagi terpikir itu aja pas lagi berdoa atau apa, saya pikir, waduh jangan-jangan ini ya Tuhan. Tapi nggak tahu. Ya, kita nggak perlu takut. Dan saya cuma mau bilang bahwa gini, kedatangan Yesus bukan makin jauh tapi makin dekat. Nah, kalau kau nggak punya hubungan, yang kau nggak bisa memperbaiki hubunganmu dengan siapapun, dengan saudaramu, dengan siapapun yang tadi saya sebut, hari ini waktunya. Nah, kita nggak pernah tahu kapan waktunya. Jangan sampai kau dipanggil Tuhan, hubunganmu masih rusak sama saudara-saudaramu, entah sama siapa, sama orang tuamu, sama adikmu, sama siapapun. Ya. Tapi hari ini kalau kita masih dikasih kesempatan sama Tuhan, ayo perbaiki hubungan itu, karena dia datang untuk memulihkan sebuah hubungan. Dia mati, dia menderita untuk sebuah hubungan. Dan harusnya kita juga mau menderita buat sebuah hubungan. Nggak ada lagi ego. Kita kakak, kenapa emang kalau kita minta maaf sama adik? Kita adik, kenapa emang kalau minta maaf sama kakak? Kita orang tua, kenapa kalau kita minta maaf sama anak-anak? Kita anak-anak, kenapa kita kalau minta maaf sama orang tua? Ya, kita sebagai mertua, kita sebagai orang tua, kita sebagai mantu, kenapa emang? Nggak ada,
Yesus aja sebagai Tuhan, sebagai Raja, dia mau lakukan itu buat hidup kita. Ada sebuah hubungan yang purih waktu Yesus mati di kayu salib. Waktu dia menderita, waktu dia jalani Via Dolorosa, dia menjalani cambukan itu, dia menjalani ludah, dia diludahi, dia ditendang, dipukul segala macam. Hanya untuk sebuah hubungan. Begitu berharganya sebuah hubungan. Hari ini mau nggak? Karena begitu besar kasih Allah. Mau nggak kita berkata bahwa Tuhan, sekalipun apapun yang aku alami, sekalipun Engkau tidak tolong aku seperti Daniel dan teman-teman bilang, aku tidak akan pernah menyembah apapun. Sekalipun aku tetap harus mati dengan kemiskinanku, aku nggak mau tukar imanku. Amin. Yuk, hari ini kita akan berdoa. Dan saya akan pimpin perjamuan kudus hari ini. Ya, nanti kalau teman-teman yang di Instagram Batik pindah bisa ke Facebook. Saya akan pimpin perjamuan kudus hari ini. Dan kalau Bapak Ibu di rumah tidak punya anggur perjamuan dan tidak ada roti, saya mau kasih tahu gini tanpa mengurangi rasa hormat saya. Bapak Ibu bisa pakai apapun. Engkau punya roti apapun, ya, engkau punya air putih, pakai aja. Ya. Kalau engkau punya anggur di rumah, benar-benar anggur, apalagi anggur cap orang tua, malah saya curiga. Enggak bercanda. Ya. Tapi pakai apapun itu. Ya, engkau punya air putih, engkau punya roti. Ayo saya kasih waktu beberapa detik untuk engkau ambil, ya, siapkan, ambil aja apapun, mau roti kayak mau apalah, ya, yang penting itu cuma lambang aja, ya, bukan rotinya yang berkuasa, bukan anggurnya yang berkuasa, tapi darah Yesus dan tubuh Kristus itu hanya sebuah lambang aja. Ayo mari ambil rotimu. Dan Bapak Ibu, nanti pada waktu kita akan makan, saya punya kebiasaan, dan ini saya punya kebiasaan yang untuk saling melayani, ya. Jadi yang suami bisa melayani istri dan anak-anak kalau engkau sedang bersama-sama. Tapi kalau engkau nggak sedang bersama-sama atau apa, ya nggak apa-apa, engkau melayani dirimu sendiri dan percayalah Tuhan akan melayani kita. Tapi kenapa saya membiasakan bahwa suami akan suapin istri dan segala macam dan anak-anak? Kenapa? Karena ini lambang dari seorang suami sebagai kepala rumah tangga untuk melayani istri dan anak-anaknya. Dia memberikan hidupnya, sama seperti Tuhan telah memberikan hidupnya buat kita semua. Yuk, nyanyi satu lagi yuk. Terlalu besar. Sambil saya menunggu Bapak Ibu semua, kita nyanyi satu lagu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi, terlalu besar kasih-Mu. Mari angkat rotimu di tangan kanan. Yes Tuhan, hari ini Yesus mati buat hidupmu, karena ada kasih yang begitu besar buat hidupmu. Dia ingin memulihkan hubungan itu. Dia ingin kasih lihat bahwa gak ada yang lebih berharga dari hidupnya. Dia ingin memperdamaikan antara engkau dengan Tuhan. Dan hari ini dia juga mau engkau berdamai dengan banyak orang. Dia mau engkau menjadi pembawa damai dan memulihkan setiap hubungan. Kalau memang itu bergantung kepadamu, hiduplah berdamai dengan semua orang.
Terima kasih Tuhan. Buat darah-Mu yang tercurah buat hidup kami begitu besar, begitu mahal Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari angkat rotimu tangan kananmu. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita makan di dalam nama Yesus dengan iman. Mari angkat anggurmu di tangan kananmu. Anggur ini melambangkan darah Yesus yang sudah tercurah buat hidup kita. Begitu mahal, begitu besar kasihnya buat kita. Mari angkat ini. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum di dalam nama Yesus Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa, hamba-Mu bersyukur buat hari ini. Hamba bersyukur buat pengorbanan Tuhan di kayu salib. Terima kasih ada kasih yang begitu besar. Ada endurance love, ada kasih yang begitu telah teruji Tuhan. Engkau tidak menyerah di tengah-tengah perjalananmu. Engkau tidak menyerah waktu engkau mengalami penyiksaan itu. Engkau tidak menyerah waktu engkau mengalami pukulan. Engkau tidak menyerah waktu engkau mengalami cambukan. Engkau tidak menyerah waktu tanganmu dipaku. Engkau tidak menyerah waktu kakimu dipaku. Engkau tidak menyerah waktu kepalamu ditaruh kawat duri. Engkau tidak menyerah waktu lambungmu ditusuk. Engkau tidak menyerah waktu ada hinaan-hinaan datang kepada hidupmu. Engkau punya kasih yang begitu besar buat kami. Terima kasih Tuhan. Ajarkan kami untuk kami punya kasih yang sama seperti Tuhan. Dan kami percaya firman Tuhan bilang bahwa kasih itu sudah ada di dalam hidup kami. Dan kiranya kami mau memberikan kasih itu juga buat orang lain. Dan kami tahu kedatanganmu. Engkau lahir ke dunia ini, engkau mati juga buat memperbaiki sebuah hubungan. Dan bagaimana engkau menunjukkan selama engkau hidup Tuhan. Ada seorang Samaria yang tidak pantas untuk bertemu dengan engkau. Ada perempuan berdosa yang harusnya dihukum, tapi engkau tidak menghukum. Ada orang-orang yang harusnya nggak layak ada bersama-sama denganmu, tapi Tuhan kasih tunjuk
bahwa Engkau mau bergaul dengan orang yang berdosa. Engkau mau duduk dengan mereka. Bahkan Engkau duduk dengan engkau menginap di rumah pemungut cukai. Engkau berhubungan, engkau punya relationship dengan orang-orang yang dihindari oleh banyak orang. Itu membuktikan bagaimana, dan itu teladan buat setiap kami. Bahwa Engkau peduli dengan sebuah hubungan. Bapa, hambamu hari ini berdoa. Kalau ada hubungan suami istri yang rusak, kalau ada hubungan orang tua dengan anak yang rusak, kalau ada hubungan mertua dengan menantu yang rusak, kalau ada hubungan kakak beradik yang rusak, kalau ada hubungan saudara bersaudara yang rusak, hari ini hambamu berdoa, Tuhan, kematian-Mu di kayu salib memulihkan hubungan itu di dalam nama Yesus. Dan doa hambamu hari ini, biarkan kami yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, kami menjadi pembawa damai itu. Amin. Kami jadi pembawa memperbaiki hubungan itu. Dan sebab itu kami berdoa hari ini di dalam nama Yesus, Tuhan. Ada hubungan yang pulih, Tuhan. Amin. Ada hubungan orang tua dengan anak yang pulih. Ada hubungan kakak beradik yang pulih. Ada hubungan mertua dengan menantu yang pulih. Ada hubungan saudara bersaudara, kakak beradik, dan semuanya yang pulih, Tuhan. Amin. Di dalam nama Yesus, Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami mau buang ego kami. Kami mau buang setiap pikiran-pikiran yang bukan dari Tuhan. Ya. Kami mau buang setiap kepikiran-kepikiran, bahkan ego kami, bahkan mungkin banyak hal yang sudah ditanam di pikiran kami dari orang tua, doktrin-doktrin yang salah, kebenaran-kebenaran yang salah, bahkan mungkin kebenaran-kebenaran yang bukan dari Tuhan, kebenaran-kebenaran adat istiadat atau apapun yang melebihi dari kebenaran firman-Mu. Kami mau taruh di bawah kaki-Mu di dalam nama Yesus, Tuhan. Kami mau hari ini, Tuhan, menaruh firman Tuhan di atas segalanya dalam hidup kami. Amin. Kami mau taat seperti Tuhan taat kepada Bapa. Amin. Kami mau taat seperti Engkau taat, Tuhan, sampai mati. Yes. Hari ini kami mau taat, Tuhan. Nggak ada lagi ego, Tuhan. Amin. Dan kami hambamu berdoa, begitu program ini berakhir, kalau kami bisa ketemu dengan kakak kami, dengan adik kami, dengan saudara-saudara kami, dengan orang tua kami, dengan mertua kami, hari ini kami mau selesaikan. Amin. Karena hari ini kami tahu ada sebuah hubungan yang sudah dibangun kembali lewat kematian Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih buat salib-Mu yang melambangkan pengejaran Tuhan yang tidak pernah berhenti buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hambamu berdoa memberkati setiap orang yang menyaksikan program ini. Ya. Kiranya firman Tuhan jatuh di tanah yang subur, Amin. bertumbuh dan berbuah di hidup kami. Ya, Tuhan. Ada kebenaran Kristus yang menguasai hidup kami. Dan hari ini kami mau mengingat bagaimana Engkau mati buat kami. Ada kasih-Mu yang begitu besar buat hidup kami. Terima kasih Bapa. Kiranya damai sejahtera, sukacita daripada Roh Kudus itu tetap di dalam kehidupan kami. Diberkatilah Engkau hari ini pekerjaanmu, diberkatilah Engkau setiap usahamu, diberkatilah setiap pendidikanmu, diberkatilah setiap apapun yang Kau lakukan di dalam nama Yesus Tuhan. Dibuat yang Kau berhasil. Amin. Waktu Kau mengandalkan Tuhan. Hari ini pergilah, jadilah pembawa damai itu di dalam hidup keluargamu. Amin. Dan kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua sampai kesudahannya. Maranatha, Tuhan Yesus kembali ke muka bumi untuk menjemput setiap kita yang percaya. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat hari ini. Kami alaskan doa kami di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, seperti Engkau mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan bawa kami mengampuni kesalahan kami seperti orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami yang dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, baik Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
kita akan kembali di hari Minggu. Ya, kita akan ada ibadah juga, ibadah kebangkitan ya, Paskah ya, jam 10 juga. Dan doakan kemungkinan besar hari Sabtu jam 7 malam. Minggu jam 7 malam saya akan ada obrolan bincang-bincang dengan satu sahabat saya, yaitu Bung Jerry ya, Jerry Pais. Jerry Pais ini adalah suami dari Fiona Pais. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol seru ya, ada satu topik yang seru banget. Jadi Bapak Ibu nanti pantengin aja di Facebook saya, di Instagram saya. Saya nggak tahu bisa di Instagram Lightshot atau enggak. Saya harus koordinasi dengan Pastor Lucky dan beberapa teman-teman di sana. Ada Pastor Saud juga supaya nanti kita bagi-bagi jatah dulu nih ya. Ya, jadi Minggu jam 7 malam nanti saya akan info di di Facebook dan di Instagram. Itu aja. Selamat menikmati hubungan yang pulih. Selamat menikmati kasih Tuhan buat hidup kita semua. Dan saya mengucap syukur buat kita yang hari ini bisa menyaksikan program ini, supaya firman Tuhan, saya berdoa untuk dimeteraikan dan kita bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tapi kita menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Amin. Karena kalau firman Tuhan hanya jadi kita dengarkan aja dan kita tahu aja, itu nggak berkuasa Bapak Ibu. Ya, tapi dia akan berkuasa ketika firman itu kita lakukan dalam kehidupan kita. Ya, itu saja. Terima kasih buat kita semua. Sampai ketemu hari Minggu. Dan nanti sore kalau saya nggak salah, teman-teman Lightshot, Pastor Lucky mau live juga. Ya, jadi pantengin aja di Instagram Lightshot. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan selamat Jumat Agung. Ya, selamat memperingati, merenungkan kematian Kristus. Ada kasih yang begitu besar buat hidup kita. Haleluya. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Tepuk tangan sih.